Baik, terima kasih Mbak Atika. Yang saya hormati Mbak Pipip selaku senior dan Bang Ferry Amsari yang juga selaku senior. Ini sama-sama di Charles ya. Baik, izin Mbak Pipip dan Bang Ferry untuk mengawali ya. Meskipun nanti saya yakin Mbak Pipip dan Bang Ferry bisa lebih dalam ya nanti untuk kemudian membahas. Baik, tema yang kemudian diberikan ke saya ini terkait dengan problem proses persetujuan Perpu. Saya mulai mengawali diskusi ini dari beberapa pertanyaan yang muncul ya kemarin ketika peristiwa pembahasan yang tidak kemudian selesai. Yang pertama, beberapa pertanyaan yang sering kemudian muncul yaitu adalah bagaimana jika dalam persidangan yang berikut DPR itu tidak bersikap baik menyetujui ataupun kemudian menolak. Padahal konstitusi sudah mengamanatkan ya bahwa DPR itu harus bersikap apakah akan menyetujui atau kemudian tidak menyetujui. Yang kedua, kapan sih persidangan yang berikut itu harus dilakukan? Karena kemarin ketika kita melihat ya ternyata banyak pakar tata negara juga yang ternyata nggak tahu apakah tidak baca undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau bagaimana dalam memaknai persidangan yang berikut yang sebenarnya sudah sangat limitatif diatur ya di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi kemarin ada yang mengatakan, oh bisa kalau disahkan di persidangan yang berikutnya lagi. Nah ini yang menarik ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika DPR sudah membahasnya misalkan pada tingkat 1, tetapi belum disahkan dalam rapat paripurna? Apakah kemudian ini juga bisa? Lalu yang keempat, menggunakan batu uji atau pertimbangan apa DPR dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang nanti coba akan saya elaborasi ya dengan melihat berbagai regulasi baik di level konstitusi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekaligus kita coba akan nanti melihat ya bagaimana kemudian negara lain itu mengatur mengenai limitasi waktu berkaitan dengan hukum darurat ya. Nah, saat ini ada dua perpu ya, ada dua perpu yang belum mendapatkan persetujuan di tingkat paripurna. Yang pertama adalah Perpu tentang pemilu yang diundangkan tanggal 12 Desember 2022. Yang kedua adalah Perpu tentang Cipta Kerja yang ini diundangkan tanggal 30 Desember 2022. Sedangkan kalau misalkan kita mengacu pada makna persidangan yang berikut, itu harusnya dilaksanakan di masa sidang pertama kemarin ya, setelah kemudian Perpu ini ditetapkan. Artinya di bulan Januari, terakhir itu di bulan Februari. Nah, kita harus melihat dulu sebenarnya bagaimana kemudian konstitusi itu mengatur mengenai Perpu ini ya. Kalau dalam pasal 22 ayat 1, Perpu ini kan memang ditetapkan ketika negara dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Meskipun kemudian kegentingan yang memaksa itu merupakan hak subjektif presiden, tetapi kemudian ada beberapa ini ya, ada beberapa pendapat bahkan juga ada jurisprudensi berkaitan dengan kriteria kegentingan yang memaksa ya. Misalkan seperti tidak adanya undang-undang atau kekosongan, adanya limitasi waktu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar, itu kan sangat tegas ya bahwa Perpu itu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Lalu di dalam pasal 52, terutama di penjelasannya, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, persidangan yang berikut itu maknanya adalah sidang pertama setelah Perpu ditetapkan. Artinya ketika kemarin Perpu Cipta Kerja dan Perpu Pemilu itu dikeluarkan di bulan Desember dan sidang pertama DPR itu dimulai, kalau tidak salah mulai Januari sampai terakhir kemarin 16 Februari, itu seharusnya Perpu sudah ditetapkan. Karena memang ada limitasi waktu di situ. Nah, sehingga kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya makna persidangan yang berikut itu adalah sidang pertama setelah Perpu itu ditetapkan ya oleh presiden. Sehingga kemudian DPR akan mengambil sikap apakah setuju atau tidak setuju. Kalau setuju akan menjadi undang-undang, kalau tidak setuju tentu harus kemudian dicabut. Cuma problemnya adalah DPR ini tidak bersikap sampai dengan forum rapat paripurna. Saya mengatakan paripurna ini penting karena memang kalau kita melihat di dalam pasal 52 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 itu disebutkan secara tegas bahwa dalam hal Perpu mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna, maka Perpu itu harus ditetapkan menjadi undang-undang.
Tapi kalau tidak mendapatkan persetujuan di dalam rapat paripurna, maka itu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya di forum paripurna inilah ya sudah harus ada keputusan bahwa Perpu itu ditetapkan langsung kemudian akan ditetapkan menjadi undang-undang, bukan kemudian disepakati untuk dibahas tapi disetujuinya nanti. Nah, itu saya kira ini menjadi catatan tersendiri ya. Tetapi kalau kita melihat pasal 52 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ini sangat jelas sebenarnya maknanya bahwa Perpu itu memang harus segera ditetapkan dalam rapat paripurna. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal 22 ya Undang-Undang Dasar, ini memang ada dua institusi lembaga negara yang memang diberikan amanah dalam konteks pemberlakuan Perpu, yaitu Presiden yang mengeluarkan, DPR kemudian memberikan persetujuan atau penolakan. Nah, ini memang ada dua lembaga ini yang terlibat. Nah, saya mengatakan di awal, sebenarnya aturannya sudah cukup jelas ya. Tetapi problemnya itu sebenarnya ada pada institusi dan komitmen kedua lembaga negara ini. Ya, baik itu pemerintah maupun DPR ya sebagai parlemen. Problemnya di sini. Problemnya ada pada institusi dan kemudian komitmen. Nah, kalau kita melihat ya, mau misalkan dikaitkan dengan fungsi dan tujuan hukum darurat ya, bahwa memang Perpu itu merupakan salah satu hukum darurat ya, bahwa salah satu fungsi dari hukum darurat itu adalah segera menghapuskan kegentingannya dan tujuannya adalah menghapuskan kegentingan itu kembali ke keadaan damai dan prinsipnya memang tidak boleh diberlakukan lama-lama. Ini prinsip dari hukum darurat. Nah, cuma memang perdebatannya apakah memang sudah ada kegentingan yang memaksa dan lain sebagainya. Nah, itu memang itu menjadi persoalan tersendiri ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa prinsip dari hukum darurat karena memang Perpu itu merupakan emergency law, itu memang tidak boleh diberlakukan lama-lama. Sampai kapan? Ya kalau undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah sangat limitatif sebenarnya memberikan waktu itu memberikan waktu persetujuan itu hanya sampai persidangan yang berikut. Nah, riset dari IDEA ya tahun 2018 tentang emergency powers ya di negara-negara lain itu juga sama sebenarnya ya, membatasi ada limitasi waktu ya. Misalkan di Fiji selama 24 jam, di Rumania 5 hari, Afrika Selatan 21 hari, Spanyol 30 hari. Kemudian di Kenya itu juga 14 hari. Ini membuktikan bahwa yang namanya emergency law ya, proses persetujuan ini menjadi penting ya karena memang ini harus dilakukan kontrol ya, mekanisme penetapan kegentingannya itu memang harus ada kontrol ya, terutama dari lembaga parlemen. Nah, negara-negara lain ini malah justru langsung sangat spesifik ya dalam memberikan waktu kapan kemudian parlemen itu harus bersikap untuk menyetujui misalkan apakah ada situasi genting, ada situasi darurat, itu sudah sangat limitatif. Nah, bahkan ya praktek juga di negara lain di riset yang sama itu bahkan membutuhkan quorum. Misalkan apakah konstitusi itu dapat menentukan ya batasan, apakah kemudian ketika proses persetujuan Perpu ini bisa disetujui oleh 50% plus 1 atau super mayoritas atau sederhana. Ini bahkan ada ini ya, ada quorumnya. Ini misalkan negara-negara yang termasuk membutuhkan super mayoritas untuk menyetujui keadaan darurat, ini seperti Kroasia, kemudian Nigeria dan banyak lainnya. Nah, ini yang mungkin sekaligus nanti menjadi evaluasi ya. Bagaimana kemudian pertama ada makna persidangan yang berikut ini yang sebenarnya sudah sangat jelas dan limitatif di dalam Undang-Undang P3. Ini menarik kalau misalkan kita mau melihat ya praktek di negara lain apakah akan dibuat sama atau cukup seperti itu. Cuma kalau misalkan seperti Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, faktanya juga ini ada permasalahan mengenai komitmen. Lalu yang kedua, dulu mungkin kita masih ingat ya ketika Perpu COVID ya. Perpu COVID itu disahkan ya dalam dan anggota DPR itu banyak yang rapatnya hadir secara virtual. Saat itu belum hadir ya mekanisme pembahasan virtual itu juga ternyata tidak quorum. Nah, apakah bisa misalkan ya Perpu itu ditetapkan bersama dengan ditetapkan oleh DPR, tapi misalkan quorumnya tidak memenuhi. Nah, yang seperti ini tentu nanti bisa diskusikan lebih lanjut ya. Tetapi yang ingin kemudian saya katakan adalah dampaknya. Dampak dari dikeluarkannya Perpu serta tidak adanya sikap. Saya mengatakan tidak ada sikap dari DPR karena memang dalam rapat paripurna belum sampai pada proses persetujuan apakah ini nanti akan ditetapkan sebagai undang-undang atau tidak.
Pertama, saya mengatakan ya dampaknya ini adalah pertama adalah pembangkangan terhadap konstitusi, yang kedua menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan terhadap dua institusi yang memang diberikan amanat ya untuk terlibat dalam proses penetapan Perpu. Pertama ya, saya ingin mengatakan dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja, contohnya adalah ini membuktikan pemerintah, terutama Presiden, tidak memiliki iktikat baik, terutama untuk mematuhi putusan MK 91 ya tahun 2020. Kalau kita melihat atau membaca amar putusannya kan jelas, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden ya, untuk memperbaiki. Sehingga ini kemarin sempat ramai, apakah memang betul ada kegentingan yang memaksa, padahal waktunya itu sangat tersedia, sangat banyak ya kalau kita mengacu pada Perpu dalam putusan MK ini kan dulu diputus Oktober November 2021 sehingga kalau 2 tahun itu kan masih ada waktu. Nah, apa betul ada terjadi kekosongan hukum? Apakah betul tidak tersedia waktu? Nah, ini yang nanti mungkin akan diulas ya lebih lanjut oleh Bang Ferry. Tetapi saya mengatakan sekali lagi, Presiden ini memang tidak sejak awal memang tidak memiliki etikat baik untuk mematuhi putusan MK yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk diperbaiki dengan mengeluarkan Perpu. DPR bagaimana? Sama saja, ya. DPR saya katakan juga tidak mematuhi konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena tidak menjalankan kewajibannya dengan baik ya, sebagaimana tertuang dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana DPR seharusnya ini memberikan persetujuan ya di rapat paripurna itu sehingga Perpu itu dapat ditetapkan di dalam persidangan yang berikut sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu maka kedua institusi baik DPR dan kemudian pemerintah ini nampaknya rame-rame ya menegaskan prinsip konstitusionalisme, bertentangan dengan ajaran bahwa kekuasaan itu harus diatur dan kemudian dibatasi. Nah, sehingga Perpu yang ada, terutama Perpu Cipta Kerja, ini sekedar instrumentalisasi hukum saja sebenarnya, instrumentalisasi hukum dan kekuasaan oleh kepentingan tertentu karena unsur kegentingan yang memaksa penerbitannya tak sesuai kondisi sosiologis dan prosesnya ugal-ugalan. Nah, oleh karena itu, ketika yang terjadi itu adalah pembangkangan konstitusi, apalagi distrust ya terhadap dua lembaga negara ini, sulit ya untuk kemudian berharap ya kepada dua institusi ini. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya tentu apa yang kemudian harus dilakukan ya ketika proses ini terus berjalan ya, bahkan masukan-masukan publik itu juga nampaknya tidak dipertimbangkan. Ya kalau misalkan kita realistis sebenarnya masih ada waktu. Satu ya, melihat fenomena itu Presiden harus mencabut Perpu karena DPR tidak bersikap. Artinya ketika DPR tidak bersikap, maka kita dapat maknai bahwa tidak ada persetujuan ya di dalam rapat paripurna dalam persidangan yang berikut. Sehingga kalau misalkan memang DPR tidak bersikap, Presiden harus mencabut Perpu ya karena itu bisa dianggap itu ditolak karena memang tidak disetujui dalam persidangan yang berikut. Maka ini kalau misalkan situasinya normal ya, dalam arti normal itu kalau semuanya itu masukan publik itu bisa diterima dengan baik ya dan masih ada akal sehat, Presiden harusnya mencabut Perpu karena DPR ini tidak bersikap. Atau misalkan kalau tetap jalan terus, yang kedua ya menunggu Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan proses penerbitan Perpu yang ugal-ugalan serta ketidakjelasan sikap DPR, apakah dia memberikan persetujuan atau bagaimana. Nah, cuma ini saya tanda ya, tetapi apakah masih bisa diharapkan terhadap dua institusi ini? Ini yang tadi saya katakan ya, permasalahannya itu sebenarnya tidak lagi pada aturan ya. Meskipun juga kalau misalkan mau dievaluasi lebih lanjut mungkin bisa direvisi, tapi lebih kepada komitmen kedua institusi ini. Ya. Sehingga kalau memang publik ya dipertimbangkan lalu kemudian MK masih artinya masih mau ya mendengarkan masukan publik dalam arti mau berubah begitu ya, maka peluangnya ya antara Presiden harus mencabut atau misalkan menunggu MK. Tetapi sekali lagi pertanyaannya adalah apakah lembaga ini masih bisa diharapkan ya ketika misalkan proses yang ugal-ugalan ini terus berlanjut. Nah, terakhir ya mungkin saya sampaikan
Ini penutup ya dari saya mengutip Prof. Jimli ya dalam bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme. Sebenarnya yang terpenting itu adalah semangat dan kemauan politik para penyelenggara negara. Ya. Jika para penyelenggara negara itu tidak berjiwa demokrasi atau memang tidak punya komitmen, ya demokrasi hanya jadi retorika. Ya. Tetapi sebaliknya, meskipun perumusan undang-undang dasar misalkan tidak sempurna, ada regulasi yang tidak sempurna, tetapi jika semangat para penyelenggara negara itu bersih dan tulus dalam menjalankan konstitusi, ya terutama baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, maka kekurangan dalam perumusan aturan ini tidak akan merintangi jalannya penyelenggaraan negara dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kalau misalkan aturannya sudah jelas, masalahnya ada pada komitmen kedua institusi ini. Ya sehingga ya aturan sebaik apapun kalau memang para penyelenggara negara tidak memiliki komitmen untuk menaati konstitusi, ya yang terjadi ya tidak hanya pembangkangan terhadap konstitusi ya, tetapi ini akan merintangi jalannya penyelenggaraan negara. Nah, oleh karena itu maka yang terpenting memang adalah semangat dan kemauan politik para penyelenggara itu ya dalam menjalankan konstitusi ya, terutama juga pembentuk peraturan perundang-undangan. Oke, begitu saja moderator ya untuk mengawali, nanti akan diperdalam ya oleh Mbak Pipip dan Bang Ferry ya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.